Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi antar kita intern ini bisa bersama. Yang pertama, kalau sama-sama bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, masjidnya sama. Yang beda itu hanya beberapa segelintir fikih, antara usolli enggak usolli, antara Allah ma'ba'in Allah akbar kabira, antara bismillah jahar dengan bismillah sir, antara sayyidina dengan enggak sayyidina, antara Allah malakasumtu dengan zahabaz zama'u, antara melihat anak bulan atau ru'yah atau dengan hisab. Itu hanya segelintir. Kita lebih banyak bersatu daripada berpisah. Kita lebih banyak satu pendapat daripada ikhtilaf. Itu bisa dipahami kalau ngaji. Pengajian. Majelis dibuka. Majelis Barzanji, majelis Diaul Lami, majelis Dibai, majelis Burdah, baca salawat. Anak-anak muda pakai hadroh untuk menggantikan apa? Keyboard tunggal, lagu dangdut, penyanyinya pakai rok pendek. Sehingga nanti untuk membedakan antara umat yang bersyahadat, yang sudah hijrah, yang sudah taubat, jangan sampai ngaji masjid tabligh akbar tapi sosial tidak selesai. Ini masyarakat tidak selesai dengan tabligh akbar. Ustadz Abdul Somad mampu datang satu kabupaten sekali, itu pun tidak setiap tahun. Saya mengkhususkan waktu Kalimantan Utara sekali dalam setahun, tapi kabupatennya banyak sekali. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Saya hanya bisa datang sekali. Jadi untuk ke Malinau ini mungkin bisa datangnya nanti tahun 2032 atau 2042. Waktu itu saya masih hidup, cuman bapak ibu nggak ada jaminan. Tapi anak-anak kita insya Allah tetap selamat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan bangga dengan masjid yang besar megah, karena saudara kita di Andalusia masjidnya lebih besar, lebih megah, lebih cantik, lebih indah. Tulis di Google Andalusia, www.google.com. Kok nggak muncul Pak Ustadz? Paket habis. www.andalusia, enter. Nampaklah di situ. Oh, enggak muncul pula. Jaringan. Nah, nanti datang sekali lagi saya bawa jaring satu koper. Nampak masjid besar megah, tapi tidak lagi ada orang sholat. 700 tahun Islam berkuasa. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu tidak diwariskan. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, ibu sudah bagus, neneknya sudah bagus, tapi anak-anak kita tidak ada jaminan Bapak Ibu. Internet tontonannya sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murji'ah, aliran sesat. Kita mesti pegang anak kita ini dengan kajian-kajian. Siap memasukkan anaknya ke pesantren?
Siap adakan pengajian-pengajian di Masjid Surau Langgar Musola? Datang Bapak Ibu, paksakan. Saya anjurkan jangan cuman pengajian tabligh akbar ngomong nggak pakai buku, pakai kitab supaya terstruktur. Kalau yang hobi hadis, arba'in, hatam arba'in, riyadus sholihin, hatam riyadus sholihin, al-azkar, hatam al-azkar, bulughul maram, hatam bulughul maram, jawahirul bukhari, hatam jawahirul bukhari, sahih bukhari, hatam sahih bukhari. Rasanya susah hatam. 7.275 hadis. Dua kemungkinan, kitab itu hatam atau kita hatam duluan. Yang hobi fikih bahasa Indonesia, Sulaiman Rasyid, kecil, nanti udah paham bahasa Indonesia, Fathul Qarib, Syarah Matan Abi Suja' Matan Takrib, dibacakan satu halaman, gak bisa setengah halaman, gak bisa setengah baris, bermanfaat buat umat. Dibahaskan begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Hambali. Kalau tidak nanti anak-anak kita ini habis ditelan zaman. Internet luar biasa, drama Korea, dangdut merajalela, koplo, judi, zina, LGBT. Kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Siapa yang bisa menjaga anak kita 24 jam? Yang bisa menjaga itu hanya pondok pesantren. Jam 4 bangun, tahajud sampai jam 5. Jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh wirid, baca zikir sampai terbit matahari. Habis itu sholat sunat isyraq. Anak-anak pulang ke asrama, siap-siap mandi, makan. Habis itu masuk kelas sampai zuhur, sholat zuhur berjamaah, pulang. Sore belajar agama sampai asar. Habis asar olahraga, siap-siap maghrib. Dari maghrib ke isya ngulang hafalan Quran. Habis isya ngulang pelajaran, jam 10 malam baru tidur. Kita nggak sanggup Pak, kita nggak sanggup Bu. Yang sanggup itu hanya pondok pesantren. Serahkan anak ke pondok pesantren. Ini sekarang banyak orang Islam kalau anaknya bodoh, bin jahil, bin goblok, baru dimasukkan ke pondok pesantren. Dia sangka pondok pesantren itu laundry. Anaknya kotor, bau, kotor, jorok, dimasukkan ke pesantren. Setelah anaknya nggak berhasil, lari, baru ngomong, ternyata pesantren sarangnya teroris. Anakmu belum masuk udah jadi teroris duluan. Pesantren adalah benteng terakhir umat Islam. Dulu ketika PKI bergejolak, yang paling banyak diserang adalah pondok pesantren, yang dibunuh adalah para kiai. Tidak ada tempat PKI untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Pancasila mengatakan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan. Ini mesti kita ajarkan ke anak-anak kita sekalian. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Itu cara ngusir setan. Karena Ustaz Somad sudah ceramah 70 menit, setan sudah mulai kerja. Sampai sekarang setan belum pensiun. Maka kalau ada yang ngantuk, takbir. Jadi kalau khutbah Jumat nanti khotib naik ke atas mimbar, ada orang ngantuk, takbir, Allahu Akbar. Kalau ada orang kerasukan setan, azan bukan cuman untuk nandakan waktu sholat. Hayyalas shalah. Ketika angin puting beliung, azan. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena di sana ada gangguan setan, orang ketakutan. Ketika api bergejolak, azan. Ketika akan perang, azan. Ketika akan masukkan jenazah, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, azan. Kenapa? Karena saat datangnya lahir diazankan, maka saat berangkat mati pun diazankan. Dalilnya qiyas. Bagi yang setuju, yang nggak setuju nggak apa-apa. Jangan kelahi gara-gara itu, karena jenazah mau dikuburkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Tapi pada perkara-perkara yang kita ikhtilaf, mari berlapang dada menerima perbedaan. Betul?
Setuju? Makanya saya kalau ceramah subuh di masjid, saya nggak tahu nih masjid Muhammadiyah apa masjid NU apa masjid Perti apa masjid Persis. Kalau diminta saya jadi imam, Ustaz Somad maju jadi imam. Kenapa? Karena saya tidak ingin melukai hati jamaah yang berbeda. Saya kalau di masjid dekat rumah saya maju ke depan. Karena saya tahu masjid dekat rumah saya bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah rakaat kedua kami pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kalau saya buat itu di Masjid Muhammadiyah yang jamaahnya terbiasa mengikut majelis tarjih pakai mazhab Hanafi, mazhab Ambali, Hanafi dengan Ambali enggak berkunut. Saya tidak ingin melukai hati jamaah. Lebih baik persatuan yang dijaga. Mazhab kita adalah ukhuwah. Tapi kalau di masjid dekat rumah saya biar kurus-kurus begini ketua masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bermazhab Hambali? Mazhab Hambali enggak pakai kunut subuh. Imamnya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut subuh. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali Ahmad bin Hambal di Baghdad, Irak. "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab engkau enggak kunut subuh." Bagus. Bagaimana kalau imamnya imam mazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Cuman 5 amin. Sisanya dibaca sendiri sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau saya jadi imam biasanya zikir saya jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena tujuan saya mau mengajar anak-anak kecil mu'alaf yang baru masuk Islam, orang yang baru tobat yang nggak tahu bacaannya. Tapi di beberapa masjid zikirnya sir. Kenapa? Karena dia yakin makmumnya udah tahu. Nggak usah dipermasalahkan. Kita tahu kawan kita ini zikirnya sir. Masa kita panas-panasi dia? Subhanallah, subhanallah. Beda agama aja saling menghormati. Mengapa sama-sama satu agama kita tidak saling? Yang zikir jahar setelah sholat itu mazhab apa? Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, sementara makmumnya tahu zikirnya jahar. Kalau makmumnya udah tahu zikirnya sir. Kenapa Ustaz Somad kalau jadi imam jahar terus? Karena saya yakin makmumnya nggak tahu-tahu. Masih ada yang mu'alaf baru masuk Islam, masih ada anak kecil, dia pulang ke rumah, emaknya nanya, tadi Ustaz Somad jadi imam. Iya, zikirnya gimana, bacaannya apa? Anak kecil nggak tahu, bapaknya udah tahu. Sama juga sebelum sholat, itu makmum kan disuruh lurus. Apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Semua jamaah udah tahu kan? Kenapa diulang terus? Supaya mengulang kaji, supaya ingat. Belum pernah imam langsung ngomong bilang, makmum, saya nggak usah ngurus, kalian nggak perlu saya suruh lurus, kalian udah tahu semua kan? Ini kita saling menghormati. Kalau tidak nanti kita cakar-cakaran. Begitu juga dengan pemilihan kades, pemilihan RT, pemilihan anggota DPRD, DPR RI, DPD, kelahi gara-gara baleho. Nanti setelah pemilihan mereka akrab, kita tetap bermusuhan. Politik ini musiman. Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Semuanya kepentingan.
Tapi kalau dipakai untuk menolong agama Allah, maka dia akan menjadi amal jariah. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya-kaya, tapi kalau ada orang yang tidak kaya, tidak punya ilmu, dia bisa menolong dengan jabatan dan kekuasaan. Mumpung tanda tangan masih laku, pakai menolong agama Allah. Betul? Tadi dimulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah pas jam 10, 75 menit. Ini sudah melanggar kode etik, karena Abdul Somad di mana-mana 600 ml. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Malinau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anaknya soleh dan solihah. Semuanya sampai hari kiamat tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.